beriman kepada Allah. La ilaha. Dia beriman kepada Allah. Dia pegang ajaran Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dia tidak pengaruh dengan harta, dia tidak terpengaruh dengan tahta, dia tidak terpengaruh dengan wanita. Dia berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Ini syarat pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mengikuti omongan, ucapan, tingkah laku Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, keimanan itu bukannya di lidah. Oh, saya beriman, Beb. Saya mengucap la ilaha illallah. Semua juga bisa mengucap la ilaha illallah. Tapi keimanan adalah di dalam hati, di mana dia tidak tergoda di alam dunia ini dengan apapun bujukan-bujukannya. Karena dunia ini Allah sudah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia itu dalam keadaan yang rugi, kecuali orang yang mengikuti Nabi besar Maulana Muhammad. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau susah, mau senang, tetap la ilaha illallah. Mau bahagia, mau tidak bahagia, dia tetap la ilaha. Maksudnya apa? Dia tidak tinggalkan sholat, dia tidak tinggalkan membaca Quran, dia tidak tinggalkan kebaikan-kebaikan. Tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pengaruh atas kemewahan dunia, atas perhiasan-perhiasan dunia, apapun itu bentuknya, tetap dia teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup dia itu beriman saja kepada Allah kalau dia tidak beramal saleh. Dia harus beramal saleh. Dia harus berbuat baik. Baik kepada siapa? Baik kepada kedua orang tuanya, baik kepada gurunya, baik kepada istrinya, baik kepada suaminya, baik kepada kawannya, baik kepada anaknya, baik kepada mukminin wal mukminat, baik kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan ini tidak boleh pernah hilang. Kita harus terus berbuat baik hatta ya'tunal yaqin, sampai datangnya kematian. Tidak boleh kita itu putus asa. Beb, saya udah buat baik tapi saya buat dosa, saya tidak mau buat baik lagi. Ini namanya putus asa. Dan putus asa adalah milik iblis. Iblis itu putus asa. Karena putus asa, dia dendam kepada Nabi Allah Adam. Makanya dia usir sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang putus asa diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita putus asa di alam dunia ini, berarti kita tidak yakin Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa. Makanya nggak boleh putus asa. Yang kerja, yang usaha, tapi jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pendapatan kita kecil, tapi kita tetap harus yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala akan beri. Tidak ada di dunia, ada di akhirat. Tetaplah berbuat baik dimanapun saja kita berada. Di waktu kita sendiri, di waktu kita berdua, ingat kepada Allah. Di waktu kita bertiga, ingat kepada Allah. Jadikan Allah itu selalu berada satu di antara itu. Kalau kita rame-rame ini semua kumpul sini, jadikan Allah di antara kita yang berkumpul ini. Dan jadikan Allah itu selalu ada, maka akan timbullah kebaikan. Tidak cukup wa amilus shalihat. Kita harus apa? Istiqamah, wa tawassaw bil haq. Ngejalanannya istiqamah, jangan sekarang ngaji, besok kagak. Jangan sekarang sholat, besok kagak. Jangan sekarang baca Quran, besok kagak. Jangan sekarang kita semangat, besok kagak. Jangan kita sekarang wah istabiqul khair, berlomba-lomba di dalam kebaikan, demo dia bisa datang. Tapi bagian sholat subuh cuma satu soft. Demo bisa berjejel-jejel. Bagian baca Quran baru satu ain udah ngantuk. Udah pikir pengen ngerokok, udah pikir pengen ngopi, udah pengen ngomong-ngomong lagi sama temennya. Itu semua nafsu.
Jangan sampai gara-gara dunia kita tinggalkan kebaikan. Kita tinggalkan baca ratib. Kalau kita nggak mau musibah, ya musibah itu ada datang dari diri kita sendiri, ada datangnya dari apa? Dari kelalaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalin Allah, kita tinggalin Nabi kita Muhammad. Jangan salahin kalau duit kita nggak nambah-nambah, kita dikasih sumpek terus, kita dikasih bete terus, kita dikasih puyeng terus. Jangan salahin bacaannya, jangan disalahin gurunya, jangan disalahin kebaikannya, tapi salahin diri kita. Kenapa? Kita nggak istiqomah di dalam menjalankan kebaikan itu. Baru tahajud 1 bulan dapat duit 1 juta, hilang tuh tahajud yang 1 bulan. Nggak sholat tahajud lagi, nggak baca ratib lagi, nggak hadir majelis lagi, nggak selawatan lagi Nabi Muhammad, nggak berbuat baik lagi. Yang akhirnya diambillah itu nikmat. Kalau udah diambil nikmat, maka kita mau duduk di mana aja nggak nikmat. Mau